Saya ingat apa yang didawuhkan oleh Abu Yamamah Ghufran. Beliau beberapa tahun yang lalu ini sampai istilahnya membangkitkan semangat juang kepada anak bangsa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan ceramah-ceramah beliau yang mengedepankan nasionalisme ini, tentunya banyak orang yang tidak percaya sebenarnya, yang seakan-akan kok ceramah Pancasila terus, kan begitu. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, ini urgen. Kenapa Abu Yamamah Ghufran kemarin ketika ke beberapa pesantren juga Abu Yamamah Ghufran memerintahkan termasuk kepada orang-orang yang memegang PWI untuk membuat tugu Pancasila di pesantrennya. Ini simbol, karena perjuangan-perjuangan kita ini tetap selain memperjuangkan agama juga menjaga negara. Itu adalah tugas kewajiban kita semua. Beberapa tahun yang lalu kita pernah diajarkan beberapa cara memahami sifat terjang atau politisasi agamanya mereka. Sampai-sampai kemarin seperti disampaikan juga oleh Abu Yamamah Ghufran kepada Kiai Imad dan lain sebagainya, bahkan santri-santri saya ini saya suruh untuk mengecek beberapa kitab yang sudah ditahrif oleh Wahabi. Artinya perhatian yang sedemikian rupa menunjukkan bahwa kita ini berjuang bukan main-main. Sampai sedetil itu kitab-kitab yang masuk ke dunia pesantren yang sudah ditahrif kita teliti. Karena kalau sampai tidak ada yang meneliti, ini juga akan menjadi bahaya. Ya, ini terbukti. Sampai ada pemalsuan sejarah, pembelokan sejarah, makam dipalsukan, berdirinya NU dirubah, kemerdekaan juga sejarahnya dirubah seolah-olah dari klan Ba'alawi yang berjuang. Dan kalau kita mengacu kepada salah satu kitab, di dalam kitab ini yang sering kita bacakan, di dalam kitab Tafsir Sawi ini kita akan memahami siapa sih sebenarnya mereka itu. Orang-orang yang berani merubah sejarah, berani merubah takwil Al-Quran, berani merubah takwil Al-Hadis. Siapa mereka? Sampai ada yang mewajibkan untuk menghormati daripada klan Ba'alawi. Kalau tidak hormat masuk neraka. Ini kan perubahan tahrif at-ta'wil. Perubahan daripada takwil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lagi-lagi kalau kita lihat secara transformasi, ini sering kita sampaikan, orang-orang yang berani merubah takwil Al-Quran dan As-Sunnah, artinya membuat pedoman sendiri lah, lebih gampangnya begitu, yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya itu adalah dari mereka kelompok-kelompok Khawarij. Itu udah jelas. Walaupun mereka bertransformasi berkedokan agama Islam. Bahkan kalau kita lihat di dalam Tafsir Sawi ini, selain mereka itu berani merubah takwil Al-Quran dan Sunnah, mereka juga wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum, juga menghalalkan darahnya orang muslim dan harta-hartanya. Maka jangan salah, kalau ada doktrin-doktrin kemudian sampaikan, ada juga tuh kalau kita lihat di ceramahnya, ada salah satu oknum Habib yang mengatakan, ini aqua bekas Habib Anu berani berapa, ini aqua bekas Habib Anu berani berapa, seperti itu. Nah, ajaran-ajaran seperti ini sebenarnya sudah tidak ada dalam ajaran As-Sunnah. Makanya kita selalu diingatkan bahwa perjuangan anak bangsa ini memang akan lebih susah dibandingkan dengan perjuangan para pejuang terdahulu, karena kita melawan orang-orang kita sendiri.
Makanya kemarin disampaikan oleh Abuya, kita jangan terpancing. Artinya selagi itu adalah orang-orang kita yang mengkanter dan lain sebagainya, kita jangan terlalu menghiraukan, karena mereka meminjam tangan orang-orang kita yang kemudian desainnya mereka supaya kita ini diadu domba, akhirnya pecah belah kiai sama kiai dan lain sebagainya. Makanya himbauan dari Abuya Muhammad Gufron kemarin memberikan masukan juga, selain kita memperjuangkan marwah daripada Wali Songo, jangan lupa perjuangan tentang Pancasila dan integritas negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dipertahankan juga. Karena kita misinya bukan melawan pemerintah, tapi justru melawan orang-orang yang bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah. Itu ya. Dan kalau kita lihat secara tesis, tadi kan ada orang yang mengatakan gak usah percaya katanya. Aslinya kalau secara tesis itu udah final, Pak. Udah selesai. Karena tidak ada satupun jawaban dari mereka, dari lembaganya, yang bisa menjawab daripada tesis tersebut. Apalagi di tes DNA gak mau gitu. Sebenarnya sudah disampaikan, kita tidak membenci, kata Buya Muhammad Gufron Al-Bantani, tidak membenci, tapi harus sadar ketika ingin hidup bersama orang-orang Nusantara, maka jadilah orang-orang Nusantara yang seutuhnya. Jangan ada rasis. Tinggal seperti itu aja, selesai kok. Dan saya kira ketika orang itu memang alim, walaupun bukan dzurriyyah Nabi, tapi dia alim, fatwanya bagus, tetap akan dihormati. Gak mungkin gitu. Karena orang Indonesia itu dari dulu tidak pernah adab-adabnya orang Indonesia. Andai kata ini, wah ini keturunan raja harus hormat. Artinya peradaban di Nusantara ini lebih lama. Siapa orang itu yang memang benar-benar bisa menjadi sesepuh dan bisa akhlakul karimah, tetap kita hargai. Tidak ada pengkastaan seperti itu. Itu ciri khas Indonesia. Maka terakhir dari saya, semuanya tetap rukun, guyup, tetap pegangan kita adalah Pancasila. Karena bagaimanapun juga desain grand desainnya mereka ini tetap akan menghilangkan nilai-nilai daripada Pancasila yang menjadi ideologi bangsa kita.